Astuti, perwakilan dari kelompok 7 evaluasi pembelajaran, akan sedikit memaparkan tentang materi dari kelompok kami, yaitu pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes studi kasus. Nah, sebelum lebih dalam mengenal apa itu studi kasus, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penilaian non-teks. Penilaian non-teks adalah penilaian pengamatan perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan apa yang dapat diperbuat dan apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik dibanding dengan apa yang diketahui atau dipahaminya. Adapun pengertian studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penilaian percobaan atau eksperimen, proyek, peristiwa, dan analisis. Adapun jenis studi kasus, yaitu yang pertama studi kasus eksplanatori, yang kedua studi kasus eksploratori, yang ketiga studi kasus deskriptif, yang keempat studi kasus instrumental tunggal, yang kelima studi kasus jamak, dan yang terakhir yaitu studi kasus mendalam. Adapun tujuan-tujuan dari studi kasus tersebut, yang pertama menggambarkan situasi individu atau kasus, misalnya seseorang, bisnis, organisasi, atau institut secara terperinci. Yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus tersebut. Yang ketiga, menganalisis kasus menggunakan konsep-konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu. Dan yang keempat yaitu merekomendasikan tindakan untuk kasus tertentu, terutama untuk studi kasus penyelesaian masalah. Adapun pembahasan terakhir dari kelompok kami yaitu contoh studi kasus. Studi kasus biasanya digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan pengaturan pendidikan. Sebagai contoh, studi kasus dapat digunakan untuk mempelajari masalah psikologis seperti perkembangan anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal, tuli, atau efek pada anak yang telah diisolasi, disalahgunakan dan diabaikan selama usia 12 tahun. Studi kasus juga dapat digunakan dalam lingkungan pendidikan untuk mengeksplorasi perkembangan keterampilan menulis dalam kelompok kecil siswa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama yang mengambil kelas menulis kreatif. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.